Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam materi kuliah pelayanan informasi obat. Sebelumnya saya harapkan kepada teman-teman sekalian agar tetap menjaga kesehatannya melihat kondisi wabah yang sampai sekarang ini belum bisa teratasi secara maksimal, artinya masih terjadi peningkatan kasus. Jadi teman-teman diharapkan agar tetap menjaga kesehatannya dalam beraktivitas, tentunya agar segala aktivitasnya dapat dilakukan dengan maksimal. Pada kesempatan ini kita akan berbicara atau mempelajari terkait keefektifan suatu komunikasi itu. Gimana sih caranya agar suatu komunikasi itu dapat berjalan atau terjadi dengan efektif sehingga kemudian hal-hal yang disampaikan dalam komunikasi tersebut dalam artian pesan, informasi, edukasi, dan hal-hal yang bersifat penting yang memang perlu disampaikan itu dapat diterima atau dicerna serta dipahami oleh si penerima pesan itu sendiri. Seperti pada pelajaran yang sebelumnya terkait komunikasi interpersonal ya, kita melihat bahwa proses komunikasi itu terjadi antara dua orang atau lebih yang saling bertukar pikiran. Dalam hal ini adalah adanya suatu feedback dikarenakan adanya informasi yang telah dipahami atau dipersepsikan. Nah, si komunikator itu atau si pemberi pesan merupakan suatu orang yang menyampaikan pesan dalam bentuk encode. Kemudian si penerima pesan itu akan menerjemahkan pesan tersebut yang kita sebut dengan decode, yang kemudian akan mempersepsikan pesan atau informasi yang telah diterimanya. Setelah itu diberikanlah feedback atau respon terhadap apa yang telah dicerna. Apakah nantinya pemahaman atau persepsi yang diterima oleh si komunikan sama dengan apa yang telah dimaknain oleh si komunikator. Dalam hal ini terjadinya suatu bentuk perspektif atau persepsi yang sama dalam hal pemaknaan informasi atau pesan yang disampaikan oleh si komunikator atau si pemberi pesan. Jadi proses komunikasi itu sifatnya berkelanjutan dan proses interaksinya itu akan selalu berubah dalam artian tidak bersifat monoton ya. Jadi sifatnya adalah relatif. Nah, komunikasi itu juga akan membina suatu hubungan antar individu. Jadi hubungan antar seseorang dengan seseorang yang lainnya, baik yang telah dikenal maupun tidak dikenal atau termasuk dalam golongan orang-orang yang baru yang pertama kali ditemuin, itu akan terbina suatu bentuk hubungan atau ikatan yang sifatnya profesional ke depannya. Karena memang hal ini sangat diperlukan apalagi dalam kasus seorang farmasis di apotek yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan pasien. Dalam hal ini bisa diambil contoh jika pasien tersebut memiliki pengobatan atau treatment yang sifatnya berkelanjutan karena penyakitnya yang merupakan penyakit kronis. Dalam hal proses komunikasi, tentunya ada barrier atau gangguan-gangguan yang menghambat atau membuat komunikasi tersebut tidak berjalan secara efektif. Misalnya adalah aksen. Nah, aksen ini terkadang orang salah pengertian ketika mereka mendengarnya. Si komunikator si pemberi pesan ngomongnya A, kemudian si penerima pesan atau si receiver menerimanya atau memahaminya B. Karena aksen yang digunakan si pemberi pesan berbeda atau terbilang asing di telinga si penerima pesan. Sehingga aksen itu merupakan salah satu bentuk penghalang atau gangguan dalam suatu proses komunikasi yang efektif.
Kemudian gangguan yang kedua atau barrier ya, misalnya kita lihat pada pengucapan yang benar. Artinya dalam proses komunikasi itu diperlukan pengucapan yang benar, misalnya pelafalan ejaan, pelafalan kosakata, pelafalan kalimat-kalimat. Kalau misalnya ngomong jangan terlalu cepat. Misalnya ada bahasa atau kata-kata yang tergolong sangat jarang didengar ya, atau dipublikasikan di masyarakat. Nah, itu perlu pelafalan yang tentunya menggunakan ritme yang agak slow ya, agak pelan, jangan terlalu cepat karena takutnya pengucapannya itu nanti keliru. Mungkin si pemberi pesan menganggapnya itu udah benar, tapi yang didengar si penerima pesan berbeda dengan apa yang sebenarnya yang dipahamin oleh si pemberi pesan. Jadi pengucapannya itu harus benar. Apalagi misalnya jika mengucapkan bahasa-bahasa asing ya, misalnya menggunakan bahasa Latin atau bahasa Inggris. Nah, tentunya itu harus benar dalam pelafalannya. Kemudian yang ketiga yaitu logat. Nah, memang kita ini ya di Indonesia tentunya memiliki budaya dan suku yang begitu banyak, sehingga akhirnya muncul juga berbagai macam logat-logat dalam proses pembicaraan. Misalnya suku si A memiliki logat tertentu, si B memiliki logat tertentu. Tidak terjadi masalah jika proses komunikasi itu terjadi di wilayah suku A. Nah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan timbullah masalah atau ketidakefektifan suatu komunikasi ketika terjadi komunikasi di wilayah B. Artinya, orang yang memiliki logat A berkomunikasi dengan orang yang memiliki logat B. Apalagi jika si pemberi pesan atau si penyampai informasi itu memiliki logat yang terbilang sangat jarang kita dengar atau terekspos, sehingga kemudian komunikasi yang berjalan atau yang berlangsung itu takutnya tidak efektif karena adanya logat yang berbeda di antara masyarakat, dalam hal ini terkait dengan farmasi dan pasien yang datang ke apotek. Kemudian yang keempat adalah barrier-nya merupakan hal-hal lain yang baik ya atau nyaman. Maksudnya di sini bukan yang baik dan nyaman, tapi yang tidak baik dan tidak nyaman. Jadi misalnya barrier-nya itu kita berada di lingkungan tertentu yang dimana lingkungan itu ada hal-hal yang memang tidak mengenakan, misalnya kita berada di tengah-tengah keramaian yang tentunya akan memberikan suatu bentuk noise, yang dimana noise itu sangat bising tentunya. Apakah kita berada di area industri misalnya atau di area pabrik, tentunya akan mengeluarkan suara-suara mesin yang begitu kencang, sehingga kemudian terkadang proses komunikasi itu terganggu karena suara-suara tersebut. Nah, penghalang-penghalang ini itu harus dihilangkan, atau gimana sih caranya untuk meminimalisir barrier-barrier tersebut yang kemudian dapat menghasilkan atau dapat mencapai suatu bentuk komunikasi yang efektif dan diharapkan pesan yang disampaikan dalam proses tersebut dapat dipahami selaras dengan apa yang telah dimaknain oleh si pemberi pesan. Seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa komunikasi itu akan terjadi dengan efektif jika gangguan-gangguan atau barrier itu dapat dihilangkan atau diminimalisir, sehingga terjadilah bentuk suatu feedback antara si komunikator dengan si komunikan, yang mana feedbacknya itu merupakan suatu hal yang telah dipahami atau dipersepsikan oleh si komunikan selaras dengan apa yang telah dimaknain atau makna dasar dari informasi yang disampaikan oleh si komunikator.
Dalam menyampaikan suatu pesan atau informasi secara efektif, haruslah dilakukan dua hal sekaligus. Yang pertama yaitu si pemberi pesan berusaha menemukan atau menggunakan kata-kata dan emosi yang tepat untuk menggambarkan apa yang ingin dikatakannya. Ya. Artinya dalam proses komunikasi itu si pemberi pesan harus menggunakan kalimat-kalimat yang umum ya, misalnya apalagi kalau misalnya yang dihadapi adalah pasien-pasien, dalam hal ini di apotek ya, pasien-pasien itu yang sifatnya awam. Nah, kita menggunakan kata-kata atau mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang ramah ya, misalnya. Kemudian kata-katanya mudah dipahamin. Nah, penggunaan kata-kata dan ekspresian emosi kita itu harus dilakukan secara terus-menerus dalam proses komunikasi itu, misalnya dalam pelayanan informasi obat kepada seorang pasien. Dan tentunya kita harus juga memperhatikan isyarat-isyarat ya dari si pasien itu untuk memperoleh suatu umpan balik atau feedback. Dalam hal ini adalah kita mengajukan misalnya pertanyaan, misalnya gimana Bapak, Ibu, apakah sudah ngerti gimana cara pemakaiannya, gimana cara penyimpanannya, apa aja kontraindikasinya, dosisnya kayak gimana, dan lain-lain. Nah, hal-hal pertanyaan semacam itu merupakan suatu bentuk feedback jika direspon atau setelah dipahami oleh si penerima pesan, dalam artian bahwa si pasien yang menebus resep itu mampu untuk mengulang lagi apa yang mereka telah terima. Dalam hal ini persepsi yang diterima atau dicerna oleh si pasien sudah sesuai dengan apa makna dasar informasi yang kita sampaikan. Kemudian untuk menajamkan suatu komunikasi yang efektif, kita itu perlu belajar membuat setiap artikulasi menjadi jelas dan bermakna tunggal, sehingga kesalahpahaman tidak terjadi. Artinya misperception dapat ditolerir. Nah, gimana caranya untuk membuat suatu komunikasi yang efektif itu? Nah, salah satu caranya kita menyampaikan pesan ya, atau kalimat-kalimat yang sifatnya makna tunggal. Artinya apabila ada lebih dari satu pesan yang ingin disampaikan, ya lakukanlah dengan memberi urutan-urutan agar uraian menjadi lebih jelas. Artinya kita menyusun ya informasi-informasi atau pesan-pesan yang pengen kita sampaikan secara runtut. Jadi berurut gitu kan, nggak loncat-loncat. Misalnya dalam proses pelayanan informasi obat, kita mengatakan bahwa yang pertama misalnya indikasi obat ini seperti ini, ya kan, dosisnya seperti ini, cara penggunaannya seperti ini, cara penyimpanannya seperti ini, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Ada dua hal ya yang perlu kita perhatikan dalam membentuk suatu komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama menerapkan atau menggunakan kata-kata dan emosi yang tepat, kemudian memperhatikan isyarat-isyarat dari pendengar. Artinya ketika kita sudah menyampaikan pesan atau informasi yang pengen kita sampaikan, yang kita anggap adalah itu hal yang penting, kita memperhatikan isyarat dari pasien. Kalau misalnya dia ngangguk-ngangguk, kita mungkin bisa menanyakan, apakah Bapak paham? Misalnya kalau misalnya dia bilang paham, ya kita tanyakan maksudnya paham gimana Pak, coba tolong diulangin. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu merupakan suatu bentuk pertanyaan yang akan memunculkan suatu feedback yang kemudian berlangsungnya komunikasi yang efektif. Komunikasi dalam pelayanan ya itu merupakan suatu bentuk edukasi. Maksudnya apa?
Jadi ketika kita melakukan suatu bentuk pelayanan informasi obat misalnya di apotek, nah sebenarnya kita itu memberikan suatu bentuk edukasi atau pengetahuan kepada pasien. Ya, yang pertama misalnya kita memberikan pengetahuan terkait penyakit si pasien itu sendiri. Kemudian terkait obatnya. Misalnya cara penggunaannya, cara penyimpanannya, dosisnya kayak gimana. Ya, kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan pasien ya, hal-hal apa yang harus dihindarin. Misalnya di sini adalah terkait kontraindikasi misalnya kan, atau interaksi-interaksi obat itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah terkait gizi. Jadi ada terkait penyakit, ada pengetahuan terkait obat, ada edukasi mengenai hal-hal yang harus dihindarin, dan ada edukasi terkait gizi. Artinya gimana sih mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang bergizi sehingga kemudian secara tidak langsung ya, dengan penggunaan treatment atau terapi atau obat itu mampu atau bisa atau diharapkan dengan secepat mungkin memberikan suatu efek kepada diri seseorang yang sakit, yang mana yang dulunya memiliki kualitas hidup yang agak buruk ya, kemudian secepat mungkin dapat menjadikan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Nah, inilah merupakan 4 ya edukasi jika kita melakukan suatu bentuk komunikasi dalam pelayanan informasi obat. Syarat-syarat efektif suatu komunikasi itu ya, yang pertama adalah kita bisa melihat tepat waktu. Artinya tepat waktu di sini adalah memberikan informasi obat di saat si pasien datang misalnya ke apotek untuk menebus obat. Jadi kita jangan menunda-nunda pemberian informasi obatnya. Misalnya si pasien udah datang tuh, terus dia udah dilayanin resepnya, setelah itu diliatin aja gitu kan. Artinya kita mempunyai kesibukan yang lain mungkin, atau hal-hal yang lain mungkin ya. Jadi kita belum memberikan informasi terkait obatnya, akan tetapi kita memberi waktu untuk menunggu agar nantinya kita memberikan informasi terkait obatnya. Nah, itu merupakan suatu langkah atau suatu kegiatan yang bisa dikatakan keliru. Karena kenapa? Misalnya pasien itu menebus obatnya untuk dikonsumsi pagi itu juga, artinya pada di waktu itu juga, sedangkan kita memberi tenggat waktu untuk memberikan suatu informasi pelayanan obatnya. Nah, hal ini tentu sangat merupakan kesalahan yang bisa dikatakan fatal, karena pasien itu harusnya mengkonsumsi obatnya dalam waktu itu sendiri. Takutnya onset obat tersebut tidak dapat tidak dapat ditolerir atau tidak dapat kita jamin ya seaktif obat tersebut di dalam darah, karena memang seaktif itu sudah diatur bahwa ya onsetnya sekian jam, kalau udah jam sekian maka habis, seperti itu. Kemudian informasi suatu pelayanan dalam proses komunikasi yang efektif itu harus lengkap. Jadi pesannya itu harus lengkap, benar ya, jadi nggak ada yang kurang. Dan kalau bisa jangan dilebihkan ya, artian kalau misalnya dilebihkan takutnya itu merupakan tambahan-tambahan ada yang sifatnya tidak valid misalnya kan. Jadi misalnya dalam pelayanan informasi obat ya lengkap, cara pemakaian, dosisnya kayak gimana, penyimpanannya kayak gimana, kontraindikasinya kayak gimana, seperti itu. Kemudian informasi itu harus akurat dan jelas. Jadi teman-teman di sini misalnya jangan menyampaikan hal-hal atau informasi-informasi kepada seorang pasien yang sifatnya ambigu atau samar-samar. Jadi informasi itu harus akurat dan jelas.
Kemudian yang terakhir yaitu mudah dipahamin. Jadi si pasien itu informasinya yang kita berikan harus mudah dipahami. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang umum lah. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang awam misalnya. Jadi nggak usah menggunakan bahasa-bahasa yang bisa digunakan atau yang sering digunakan dalam dunia medis ya. Atau nggak usah menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Cukup menggunakan bahasa yang umum aja yang mudah dipahamin. Sehingga jika semua aspek ini, keempat aspek ini sudah dilakukan atau sesuai syarat, komunikan itu atau si penerima pesan mudah memahaminya, yang kemudian kesalahan dan kesalahpahaman dapat diminimalkan seperti itu. Kesalahpahaman atau pertikaian ya, itu seringkali terjadi dalam suatu proses berlangsungnya komunikasi. Jadi komunikasi yang baik itu harus meminimalisir terjadinya suatu masalah ya, dan menghindari terjadinya pertikaian. Nah, bila ada orang ya atau pasien yang komplain terhadap jasa kita atau produk kita ya yang kita tawarkan, nah itu harus ditangani dengan komunikasi yang baik. Ya, menggunakan tutur kata yang sopan misalnya ya, tutur katanya lemah lembut. Karena kenapa? Semarah apapun orang atau pasien tersebut, komunikasi yang baik akan mendapat mengatasi semuanya ya. Misalnya seorang public speaker itu harus menempatkan komunikasi yang seimbang dan adil saat menangani sebuah persoalan. Terus gimana caranya dalam menangani hal-hal yang seperti ini? Salah satu tipsnya itu komunikasi yang didasari dengan pengertian yang baik dan bijaksana itu akan menghapus segala bentuk persoalan. Nah, oleh karena itu tingkatkan cara kita berkomunikasi secara modern seperti itu. Kemudian menggunakan kalimat yang sederhana. Nah, banyak orang tuh yang lupa gimana sih menyederhanakan kosakata yang digunakan ketika melakukan suatu komunikasi ya dengan orang lain. Dia itu tidak menyadari latar belakang ya, gaya bahasa, istilah, dan kebiasaan berbahasa orang yang diajak berkomunikasi. Jadi untuk si farmasis itu diharapkan untuk menggunakan bahasa-bahasa dan istilah yang sifatnya sederhana, sehingga siapa saja pasien yang sedang melakukan percakapan dengan kita atau melakukan konseling itu dapat menangkap esensi dari kalimat yang kita sampaikan. Jadi poin penting dalam pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh si pasien. Selain menggunakan kalimat yang sifatnya sederhana, nah kalimat itu juga harus ditempatkan sesuai dengan waktu yang tepat. Nah, artinya kita harus memilih diksi atau kata-kata yang memang pas di tempat yang sesuai sehingga akan melancarkan suatu komunikasi. Ya, perlu diingat bahwa tidak semua kata itu dapat digunakan di segala tempat. Karena setiap lokasi itu memiliki nuansa yang berbeda. Misalnya, contoh, kita sebagai tenaga farmasis ya, tentunya kita ngobrol sama teman-teman ya yang artinya dalam seumuran lah, sebaya menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang sifatnya gaul gitu kan. Nah, memang penempatan kalimat kita itu sudah sesuai, sudah tepat pada waktunya. Akan tetapi ketika kita melayani suatu pasien, nah tentunya kita tidak menggunakan kata-kata gaul, tentunya kita menggunakan bahasa-bahasa yang formal atau semi formal. Atau contohnya misalnya kita tentunya tidak bisa menggunakan kata-kata yang gaul gitu ya, yang non formal pada suatu pemanduan diskusi misalnya, atau ada talk show, ada seminar ya misalnya. Tentunya kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang formal. Jadi kalimat itu yang kita gunakan harus tepat
di waktu yang tepat juga. Selain itu, perkataan atau kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu mudah dimengerti ya. Gunakanlah cara berbicara yang membumi misalnya, atau yang umum misalnya ya, dengan menggunakan pilihan materi yang dapat dimengerti oleh orang-orang di sekitar kita. Kemudian pesan itu sifatnya harus sederhana dan singkat ya. Artinya lebih baik jika kita dapat meringkas apa yang ingin kita sampaikan yang tercantum dalam kalimat-kalimat singkat, padat, tepat, dan memikat. Kalimat-kalimat yang terlalu panjang ya bukan hanya melelahkan pendengarnya, melainkan juga si pembicaranya itu sendiri. Jadi pendengar itu akan kehilangan daya tangkapnya karena panjangnya kalimat yang harus dia terima, harus yang dia serap. Nah, yang penting di sini adalah esensi percakapan yang dapat ditangkap oleh pendengar. Nah, esensi yang dapat disampaikan dengan kalimat-kalimat yang singkat itu akan menghemat waktu dan energi. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan feedback dari suatu percakapan. Jadi, dalam suatu komunikasi itu ya pesannya harus sederhana. Artinya poin dari pesan yang disampaikan itu ada di dalam kalimat-kalimat yang kita sampaikan, seperti itu. Kemudian kita itu harus selalu fokus pada apa yang tengah dibicarakan. Nah, hal-hal yang tidak berhubungan dengan topik pembicaraan itu harus disensor ya, atau diindahkan untuk tidak mengaburkan konsentrasi. Jadi misalnya dalam suatu perapotekan ya, ketika kita melayani suatu pasien, kemudian ada juga teman kita pengen dibantu ya, misalnya dalam kerjaannya dalam apotek itu, sementara kita melayani pasien dalam proses pelayanan informasi. Nah, mungkin teman kita itu bisa diindahkan dulu, kita fokus kepada pelayanan informasi kepada pasien, karena takutnya nanti konsentrasi kita berubah, artinya tidak fokus lagi. Nah, apa yang telah kita sampaikan atau apa yang akan kita sampaikan itu akan menjadi tidak maksimal, takutnya seperti itu. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi teman-teman ya, fokus teman-teman dalam suatu pemberian informasi kepada pasien misalnya dalam suatu apotek, itu diindahkan aja dulu, seperti itu. Kemudian ya, tatalah kalimat-kalimat yang kreatif dengan cara memilih kosakata yang positif, dinamis, dan memiliki power, karena inilah iklan diri kita ya. Tanpa disadari, komunikasi itu dilakukan dengan siapa saja ya, di mana saja dan kapan saja. Nah, sesungguhnya saat itu orang sedang menjual diri mereka. Artinya dalam hal ini adalah si farmasis itu sedang membranding dirinya sendiri kepada si pasien. Nah, baik buruknya image diri sangat ditentukan oleh apa yang keluar dari mulut kita sendiri. Nah, jika semua dilakukan dengan baik, sudah pasti kesan orang terhadap kita juga baik. Jadi secara tidak langsung seorang farmasi di apotek itu melakukan pembrandingan diri ya, atau menjual dirinya sendiri ya. Di sini tanda kutip ya, maksudnya menjual kepada si pasien. Karena kenapa? Ketika kita membranding diri kita dengan baik, tentunya si pasien akan memiliki kesan yang baik juga kepada kita, seperti itu. Kemudian menghindari berbicara dengan diri sendiri. Nah, diusahakan teman-teman ketika menyampaikan suatu informasi atau pesan ya, dalam hal ini pelayanan informasi kepada pasien, jangan berbicara diri sendiri. Artinya jangan menanya kepada diri sendiri. Misalnya, contohnya ya, kadang-kadang kita menyampaikan informasi,
Nah. Terus muncul kalimat yang secara tidak sengaja atau refleks dari kita mengatakan misalnya, benar nggak sih? Nah, itu merupakan salah satu bentuk berbicara dengan diri sendiri. Nah, itu harus dihindari. Jadi silahkan melihat ya, menatap pasien itu dan senyumlah kepadanya. Jangan memberikan ekspresi wajah yang misalnya bingung kan. Nah, nanti pasien itu nggak percaya juga nantinya apa yang kita sampaikan. Kita aja bingung, gimana dengan pasiennya. Seperti itu. Nah, itulah salah satu efek kalau kita berbicara dengan diri sendiri. Kemudian yaitu menguasai pembicaraan. Jadi maksudnya di sini adalah kita itu selalu membatasi diri kita agar tidak terlibat dalam suatu komunikasi yang kita tidak ketahui atau menguasai komunikasi tersebut. Jadi kita nggak ada ilmu dalam materi yang kita komunikasikan. Nah, oleh karena kebanyakan bicara akan menunjukkan bahwa kelemahan diri sendiri orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita nggak ada ilmu, akan tetapi kita banyak bicara, nah itu akan menunjukkan kelemahan kita. Artinya si penerima pesan atau teman yang kita lawan bicara itu akan memiliki stigma yang tentunya berkonotasi negatif ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya pengen menyampaikan informasi atau pesan yang kita memiliki ilmu atau pengetahuan yang minim di dalamnya, agar segeranya kita untuk menjaga atau membatasi diri kita. Jangan sampai kita berbicara ke materi tersebut sedangkan kita tidak memiliki ilmu di dalamnya, seperti itu. Kemudian yaitu tidak banyak bicara. Nah, kebiasaan berbicara itu terlalu banyak harus dapat dikendalikan. Jadi orang yang banyak ngomong itu ya harus dapat dikendalikan. Jadi maksudnya di sini adalah silahkan melakukan koreksi atau evaluasi diri sendiri. Hal ini berguna untuk menjaga komunikasi atau pesan yang kita sampaikan itu masih bersifat elegan dan berwibawa ya. Oleh karena itu akan memberikan kesan kurang baik terhadap diri kita, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan menghapus segala kebenaran yang kita sampaikan. Nah, terkadang ada saatnya kita harus berbicara secukupnya. Jika tidak, mungkin dapat menyebabkan isi pembicaraan menjadi tidak berharga. Misalnya, ketika kita sedang menawarkan produk ya kepada orang yang tidak mempunyai banyak waktu dan orangnya itu termasuk orang berkarakter pendiam atau pasif. Nah, kita cukup memberikan penjelasan atau menyampaikan informasi inti yang dimana kita merasa informasi tersebut cukup memberikan gambaran tentang produk yang kita maksud. Nah, selebihnya biarkan orang tersebut yang mencerna dan memahaminya lebih lanjut. Kemudian selanjutnya itu menyadari kemampuan. Jadi ketika berbicara, sadarilah kemampuan kita dan jadilah diri kita sendiri. Ya, banyak orang itu terinspirasi oleh pembicara-pembicara top ya dalam hal cara mereka menguraikan sesuatu. Akan tetapi tidak berarti kita harus meniru sepenuhnya ya apapun yang melekat pada pembicara yang kita jadikan panutan ya. Ada hal-hal yang memang pasti berbeda ya dalam setiap orang. Oleh karena itu kita harus berani menjadi diri kita sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, sehingga sadarilah kemampuan diri kita sendiri karena hal ini merupakan kunci utama ya, kunci utama saat kita berkomunikasi dengan orang lain sesuai dengan apa yang kita kuasai, seperti itu. Apalagi kalau misalnya seorang farmasis di apotek itu, jangan sampai teman-teman menyampaikan informasi atau pesan di luar daripada pengetahuan kita karena takutnya itu tidak valid atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sampaikanlah apa yang teman-teman ketahui, apa yang teman-teman pahamin, karena takutnya seperti yang saya bilang tadi, informasinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya adalah menggunakan strategi dan menggunakan atau memiliki target komunikasi dalam suatu percakapan. Teman-teman harus memikirkan ya dan menuangkan dalam kerangka yang jelas sebelum menyampaikan secara terbuka informasi atau pesan yang teman-teman pengen sampaikan. Nah, kemampuan berkomunikasi itu menjadi begitu penting peranannya untuk mencapai sebuah kesuksesan ya. Keterampilan berkomunikasi yang baik untuk menciptakan hubungan yang positif akan terbentuk jika dilatih secara intens. Penilaian pertama yang dialamatkan ya dan ditujukan kepada setiap orang itu adalah pada saat orang tersebut melakukan komunikasi. Apa yang keluar dari mulut orang tersebut akan menjadi cerminan dirinya. Positif atau negatifnya itu sangat tergantung pada cara orang tersebut mengekspresikan pikirannya. Jadi seperti yang saya bilang pada slide-slide sebelumnya, bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita keluarkan itu merupakan cerminan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan hal-hal yang sifatnya dimaknain oleh lawan bicara kita yang memiliki stigma negatif. Usahakan menyampaikan informasi-informasi yang lebih bagus ya, tentunya dibarengi dengan ekspresi-ekspresi atau sifat-sifat non verbal sehingga stigma si penerima pesan itu berkonotasi positif. Ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk menentukan atau menggunakan strategi yang bertujuan mencapai sesuatu ketika melakukan komunikasi. Dalam hal ini adalah kita pengennya informasi obat ya, terkait obat itu benar-benar tercapai dalam waktu ketika kita menyampaikan informasi tersebut kepada seorang pasien. Kemudian selanjutnya itu memahami hal-hal yang sifatnya tersirat. Jadi teman-teman itu harus pintar-pintar juga ya, artinya harus peka-peka juga untuk memahami hal-hal yang sifatnya tersirat ya. Jadi teman-teman itu harus mencari tahu apa yang diinginkan oleh si pasien itu ya. Dengan melakukan penggalian dan mengetahui hal-hal yang ini, nah komunikasi pasti akan berjalan lebih kondusif. Sebelum melakukan suatu komunikasi tentang suatu hal ya, pastikan kita itu sudah mampu membaca apa yang diinginkan oleh pendengar. Jadi pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah mempelajari terkait komunikasi interpersonal dalam hal persepsi. Nah, disinilah pentingnya suatu persepsi dalam pemahaman karakter seseorang sehingga kita mampu mengetahui apa-apa yang diinginkan oleh seorang pasien. Misalnya kalau datang di sebuah apotek ya, misalnya ya, melakukan suatu penelitian yang kecil tentang hal tersebut harus dilakukan. Misalnya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan spesifik ya, artinya pertanyaan itu tujuannya untuk mencari atau mengetahui karakter si pasien itu sendiri. Hal ini bertujuan agar komunikasi yang dibangun itu benar-benar mengenai sasaran yang ingin kita tuju. Dengan demikian efektivitas komunikasi pastilah sangat tinggi tentunya ya, dan sasaran yang ingin dicapai itu dapat segera terlaksana. Nah, selain itu, tatalah kalimat-kalimat yang kreatif dengan cara memilih kosakata yang positif, dinamis, dan memiliki power. Karena inilah merupakan iklan daripada diri kita sendiri. Kemudian, ya, pentingnya komunikasi yaitu antara pemberi layanan dengan pasien, artinya seorang farmasis dengan si pasien, itu yang pertama. Jadi ini memang sangat penting karena ini langsung berhubungan dengan pasiennya itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya komunikasi antar pemberi layanan.
Nah, misalnya di sini maksudnya adalah si farmasis dengan farmasis lainnya dalam proses pelayanan informasi obat. Mungkin si farmasi yang A memiliki ilmu atau pemahaman terkait obat tertentu, ya tentunya dia harus melakukan suatu diskusi dengan temannya sendiri. Dalam hal ini adalah apoteker sendiri atau farmasi sendiri yang memiliki ilmu yang mumpuni, sehingga kemudian ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui akan dapat diketahui segera. Nah, dari kombinasi komunikasi yang dilakukan ini, ya, baik antar pemberi layanan maupun pemberi layanan dengan pasien, itu diharapkan akan menjadikan pasien itu lebih aman dan segera mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Seperti itu. Untuk mencapai suatu komunikasi yang efektif, tentunya bisa digunakan berbagai macam metode. Salah satu metode yang digunakan untuk mencapai suatu bentuk komunikasi yang efektif yaitu dengan menggunakan metode REACH. Ya, yang mana R-nya itu adalah respect, yang I-nya adalah empathy, yang kemudian A-nya adalah audible, kemudian clarity, dan yang terakhir adalah humble. Nah, yang pertama adalah terkait respect. Artinya itu dalam melakukan suatu komunikasi dengan orang lain, ya, rasa hormat dan saling menghargai adalah prinsip yang paling utama. Kita harus selalu ingat bahwa pada prinsipnya setiap manusia itu ingin dihargain dan dianggap penting. Oleh karenanya, semisal kita harus menegur atau memarahi orang tersebut, hendaknya dilakukan dengan penuh respect terhadap harga diri dan kebanggaan orang tersebut, atau mungkin ada benda-benda yang mereka senengin. Nah, kita harus sangat memberikan respect pada benda-benda tersebut karena merupakan suatu hal-hal yang mereka senengin. Takutnya mereka merasa nggak dihargain kalau misalnya kita melakukan suatu bentuk pelecehan gitu kan. Nah, komunikasi yang dibangun dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati itu akan dapat membangun kerjasama yang menghasilkan suatu sinergi yang baik. Artinya ini juga akan meningkatkan, ya, efektivitas dari kinerja kita baik sebagai individu maupun secara keseluruhan. Artinya adalah antara si farmasis dengan si pasien. Kemudian yang kedua yaitu terkait empati. Artinya adalah empati itu merupakan suatu kemampuan seseorang dalam menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Ya, misalnya seorang farmasis itu mampu menempatkan dirinya sesuai dengan apa yang telah dialami oleh si pasien, ya. Kita harus mengerti bahwa misalnya sakit, misalnya, ya, tentunya perih gitu kan. Nah, kita harus bisa menempatkan diri kita bahwa kalau kita sakit itu kayak gimana gitu kan. Seperti itu. Jadi, untuk bisa memiliki sikap empati, maka syarat utamanya adalah kita harus mampu mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum kita meminta untuk didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Seperti itu. Dan adapun kemampuan untuk mendengarkan adalah satu dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, ya, yang disebutnya sebagai suatu bentuk komunikasi empatik. Dengan upaya mendengarkan orang lain dan memahami terlebih dahulu, maka kita bisa membangun keterbukaan dan kepercayaan yang dibutuhkan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain. Nah, jika teman-teman di apotek yang memiliki rasa empati, harapannya adalah pasien itu dapat memberikan informasi terkait dirinya sendiri yang mengenai penyakit-penyakit yang dialami. Artinya penggalian informasi kita itu kepada si pasien tersebut, ya, dapat lebih dalam lagi sehingga kita bisa memaksimalkan terapi atau treatment yang akan diberikan. Kemudian yang
Tiga, yaitu audible. Ya, audible. Yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Nah, pada konsep yang sebelumnya, yaitu konsep empati, kita harus terlebih dahulu memahamin, mendengar ataupun menerima umpan balik dengan baik ya. Sementara di audible ini bisa dibilang kebalikannya atau sebaliknya, yakni apakah pesan yang kita sampaikan pada penerima pesan dapat diterima dengan baik. Nah, pesan yang kita sampaikan itu harus melalui misalnya media ya, yang sedemikian rupa, misalnya menggunakan brosur, leaflet, ya, poster atau buletin, ya, sehingga penerima pesan bisa menerimanya dengan baik. Ya, pasien itu bisa menerimanya dengan baik, apalagi jika pasien-pasien tersebut memiliki barrier dalam pendengaran. Nah, prinsip ini mengacu pada kemampuan untuk menggunakan berbagai macam media ya, media perlengkapan atau alat bantu audio visual yang ada agar membantu pesan yang pengen kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, kejelasan dari pesan yang disampaikan itu ya merupakan suatu prinsip ya yang juga harus diperhatikan. Pesan yang disampaikan secara jelas dapat menghindari adanya multi interpretasi atau multi penafsiran ya yang berlainan dari suatu pesan tertentu. Sebab terjadinya kesalahan penafsiran atau pesan yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran dapat mengakibatkan dampak yang sifatnya negatif. Jadi seperti itu terkait pada aspek audible. Kemudian yang keempat terkait clarity. Nah, ini juga dapat diartikan sebagai sikap keterbukaan atau transparansi. Di dalam sebuah komunikasi ya, kita perlu untuk mengembangkan sikap terbuka atau tidak ada yang ditutup atau disembunyikan pada diri kita sendiri, sehingga dapat timbul rasa percaya atau trust dari pihak penerima pesan. Jadi si pasien itu percaya kepada diri kita sendiri ketika kita memulai membuka diri kita sendiri, artinya kita tidak menutup-nutupin ya gitu kan. Memang salah satu metode ya yang digunakan untuk menggali informasi lebih dalam pada seseorang itu adalah kita yang pertama kali membuka diri, kita yang pertama kali untuk menampilkan semua yang perlu ditampilkan. Artinya kita tidak menutup ya sedikit pun informasi-informasi terkait kita sendiri. Karena kenapa? Tanpa adanya keterbukaan, maka dapat timbul sikap saling curiga yang pada akhirnya membuat semangat ya atau antusias si pasien tersebut ya jadi menurun. Artinya dia tidak antusias lagi dalam mendengarkan informasi-informasi apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kelima yaitu humble ya, artinya si farmasis itu ya kita harus memiliki sifat rendah hati. Nah, sifat rendah hati ini merupakan unsur ya yang berkaitan erat dengan upaya untuk membangun rasa menghargai orang lain. Artinya, dengan adanya kerendahan hati, kita juga sekaligus berusaha untuk memahami bagaimana cara menghargai orang lain. Jadi seperti itu. Nah, itulah penjabaran dari metode REACH ya, yang mana aspek-aspeknya berupa respect, empati, audible, clarity, dan humble. Jadi teman-teman harus memperhatikan ketika melakukan suatu proses komunikasi untuk mencapai keefektifan komunikasi tersebut, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya menggunakan metode REACH, yang dimana komponennya itu semuanya sangat penting dan kalau bisa teman-teman harus memiliki skillnya itu sendiri. Seperti itu. Sekian materi dari saya terkait keefektifan atau dasar keefektifan suatu komunikasi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat menambah ilmu, wawasan teman-teman sekalian. Begitu juga kepada saya secara pribadi, artinya kita sama-sama belajar ya. Dan semoga harapannya ketika kita
Setelah memahami ilmu-ilmu tersebut, tentunya harus diadvokasikan atau direalisasikan di dunia nyata. Jangan hanya cuma menerima teori tapi tidak ada realisasi. Jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi tersebut ya dalam video pembelajaran ini, itu merupakan suatu bentuk kesalahan ya yang tentunya memang perlu dilakukan suatu evaluasi terkhusus pada pembuat materi ini sendiri. Dan harapannya teman-teman tidak begitu terfokus atau tidak terbatas pada materi ini sendiri. Teman-teman bisa menggali atau menambah ilmu dan wawasannya lebih luas lagi dengan membaca informasi-informasi atau artikel-artikel atau jurnal-jurnal terkait gimana sih menggunakan cara menyampaikan ya atau memberi informasi atau komunikasi yang sifatnya efektif sehingga pesan yang kita pengen sampaikan benar-benar tercapai. Sekian dari saya akhiri dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.